Bapak Ibu. Mari saya persilakan jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Nyanyikan shalom, 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 damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom. Bapak Ibu Saudara boleh keluar dari tempat duduk saudara. Saudara boleh menyampaikan sukacita yang dari Tuhan. Buat teman yang ada di samping saudara, salami, katakan shalom, damai sejahtera Allah turun atas kita. Sekali lagi, katakan shalom, shalom. Mari jangkau sebanyak-banyaknya. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap saya dan saudara. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surga. Shalom, 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 diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, melingkupi setiap hati kami yang datang pagi ini Tuhan. Dan biarlah kami bawa hati kami yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan, kami boleh dedikasikan untuk Tuhan. Menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami persembahkan untuk Raja di atas segala Raja. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bawa hati kami yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh rindu mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami semua Tuhan umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian terindah dalam hidup kami Tuhan, ketika kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Satu-satunya tempat untuk kami datang di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu,
Hidupku penuh kebaikan-Mu. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Engkau adalah bagianku. amin. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh Bagianku, Kaulah bagianku. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku
Tuhan. Kasih karunia yang tidak pernah berhenti dalam hidup saya dan saudara. Selalu baru, setiap pagi, setiap hari. Amin. Besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi, mari sama-sama nyanyikan. Kasih setia Tuhan. Mari nyanyikan kesetiaan Tuhan yang saudara terima. Tak habis-habis Rahmatnya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, mari naikkan syukur pagi ini. Persembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita buat kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima setiap pagi, setiap hari. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya dan saudara. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Persembahkan syukur yang terbaik buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu mengalir, terus mengalir setiap pagi, terus mengalir setiap hari, memenuhi hidup kami Tuhan. Ini ungkapan terima kasih kami. Kami persembahkan hormat pujian bagi Raja, bagi Tuhan, sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Allah yang hidup. Kau bertata atas pujian kami, Kau bertata di hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati, penuhi kami Tuhan. Oh, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ajaibkan rasa perbuatan-Mu. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sembah kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur lagi, syukur bagi-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Terus berterima kasih buat rahmat Tuhan. Habis-habisnya Rahmat selalu baru. Setiap pagi Tuhan kami kecap kebaikan-Mu. baru setiap hari, Besar kesetiaan-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan,
baik buat Tuhan Yesus. Yang terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Terus berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita mau meninggikan nama di atas segala nama, Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Havenus Shalom Aleihim. Ayo jemaat Tuhan. Havenus Shalom. Amin. Havenus Shalom Aleihim. Havenus Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Havenus Shalom Aleihim. Havenus Shalom Aleihim. Havenus Shalom Aleihim. Havenus Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Havenus Aleihim. Havenus Shalom Aleihim. Havenus Shalom, Shalom. Bawa berita sejahtera. Berita sejahtera. Amin. Berita sejahtera Tuhan ada bagi saya dan saudara. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Persembahkan lagu baru bagi Nyanyi bagi Tuhan. Dia seluruh. Seluruh bumi memuji Tuhan. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Bersukacitalah, kita adalah Israel, Israel rohani. Amin. Allah, oh Israel. Mari bersukacita dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. 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 Haleluya. Saudara mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan, amin. Memuji Tuhan senantiasa, amin. Mari persembahkan pujian lebih lagi buat Tuhan. Ha, 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 ha.
persiapkan persembahan saudara. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya yaitu kami sampaikan bahwa buat anak-anak muda ada Klik Day hari Rabu 25 September pukul 18.30. Bertempat di GPT Petra Palu. Di tempat ini jadi buat semua anak muda ada klik gabungan khusus untuk anak muda hari Rabu tanggal 25 September 2024. Dan juga hari Rabu ada undangan buat jaringan doa wanita. Dari jaringan doa wanita itu buat seluruh wanita di GPT Petra Palu di tempat ini, yaitu akan dilaksanakan doa bersama. Ya, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September itu jam 5 sore. Bertempat di GBI FOCC di Jalan Wotwar. Tepatnya itu Gereja Betel, dulunya Gereja Betel ya. Jadi ini buat semua kaum wanita untuk bisa terlibat menjadi pensyafaat bagi kota dan bangsa. Jadi diharapkan wanita Petra Palu bisa bergabung dalam acara ini. Dan juga hari Sabtu tanggal 28 September sehubungan dengan dalam rangka hari ulang tahun Kota Palu yang ke-46 serta memperingati bencana 28 September 2018. Maka jaringan doa sekota atau JDS bekerja sama dengan gereja dan lembaga Kristen menyelenggarakan ibadah doa dan syukur hari ulang tahun Kota Palu pada tanggal 28 September jam 7:30 pagi. Dan ibadah akan dimulai pukul 8 sampai selesai bertempat di depan kantor Wali Kota Palu atau halaman kantor Wali Kota. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung boleh langsung ke kantor Wali Kota Palu. Ya, di situ ada doa bersama dan juga perayaan hari ulang tahun Kota Palu. Itulah pengumuman yang kami sampaikan. Kami juga ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Dengan kasih kami menyambut, kiranya Bapak Ibu tetap bisa mengikuti seluruh program-program, jadwal-jadwal ibadah kami dalam sepekan juga ada. Dan juga kembali kita bisa berkumpul ke depannya juga di tempat ini. Kita bertumbuh bersama di tempat ini. Puji nama Tuhan, itu saja yang kami sampaikan. Saat ini persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti,
hati. Ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni
berapa banyak kita di tempat ini. Sama seperti pujian ini, mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Ada berapa banyak di antara kita yang merasa mungkin ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin perkataan itu begitu menyakitkan. Perlakuan itu begitu menyakitkan. Menyakitkan karena terkadang itu dari orang yang terdekat dengan kita. Mungkin itu pasangan kita. Mungkin itu dari anak-anak kita. Atau mungkin dari orang tua kita. Mungkin daging kita mungkin sulit untuk melepaskan pengampunan. Ada begitu banyak anak Tuhan kita yang jatuh bangun dalam hal pengampunan. Tapi pagi hari ini mari izinkan Roh Kudus sentuh hati saya dan saudara. Biarlah Tuhan bentuk kami, bentuk hati kami menjadi hati yang menang di hadapan Tuhan. Bapa, mari jemaat Tuhan, sentuh, izinkan Tuhan menyentuh hati saya dan saudara. Mungkin terkadang rasanya sulit Tuhan untuk kami mengampuni orang yang pernah berkata kasar kepada kami. Perlakuan kasar yang pernah kami terima. Rasanya tidak adil Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar terus melepaskan pengampunan. Ajar kami untuk mengerti rencana Tuhan. Sehingga kami menjadi bejana. Menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Amin. Yang tiada sentuh hati kami lebih lagi Tuhan. Bapa sentuh hatiku. Oh, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi baru Tuhan. Yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Sekali lagi, mari angkat tangan kita. Kita minta kepada Tuhan, Bapa yang hidup, Bapa sumber segalanya dalam kehidupan. Mari Tuhan. Sumber segala yang kami butuhkan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bapa yang mengerti dan tahu setiap kehidupan kami. Tahu hati kami, tahu jiwa kami. Dan biarkanlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya pagi hari ini. Sebelum kami lebih dalam mau mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong setiap tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami bukan tanah hati yang penuh dengan duri, yang berbatu-batu,
Tetapi biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Sehingga ketika firman ditaburkan Tuhan, firman itu tidak berlalu dalam kehidupan kami. Tetapi firman itu tersimpan di dalam hati kami, kehidupan kami. Dan biarlah melalui Roh Kudus-Mu pagi hari ini kami dibuat mengerti tentang firman-Mu. Sebab ketika kami mengerti Tuhan, kami dibebaskan, kami dilepaskan Tuhan. Dari setiap belenggu-belenggu, dari setiap siasat-siasat, dari setiap Tuhan, tipu daya kuasa kegelapan di dalam kehidupan kami. Mari berfirman pagi hari ini, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Biarkan hikmat Tuhan, biarkan Tuhan Engkau memakai hati dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya dan saudara, sehingga pagi hari ini masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya saudara, saya berdoa bahwa biarlah kita bersama-sama, bukan cuma saudara tetapi saya boleh mendengar firman Tuhan, bukan cuma mendengar tetapi biarlah kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang bukan cuma mendengar firman, tetapi marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul punya pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab pengertian yang benar ini sangat penting dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, bukan hanya sekedar kita beribadah, bukan hanya sekedar kita mendengar firman, bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita mengerti, kita betul-betul saudara mengerti benar siapa yang kita percayai, siapa yang kita sembah. Memang Tuhan itu adalah pribadi yang jauh melampaui dari segala akal dan pikiran kita. Tetapi ada hal-hal yang Bapa akan nyatakan dalam kehidupan kita karena kita punya Roh Kudus, kita punya firman dan kita punya hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ketika kita tidak memiliki pengertian yang benar, maka seringkali apa yang kita percayai dalam kehidupan kita itu salah, saudara. Nah, salah satu contoh yang kita bisa ambil di dalam kebenaran firman Tuhan adalah bagaimana kita melihat orang-orang Farisi begitu menentang tentang ajaran daripada Yesus. Ya begitu bencinya mereka kepada Yesus, dan Alkitab berkata bahwa kebencian itu berubah menjadi, saudaraku, motivasi keinginan untuk menghabisi Yesus, untuk membunuh Yesus. Nah, kita tahu bersama bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang beragama pada zaman itu. Adalah orang-orang, kalau kita mau berkata bahwa mereka ini adalah ahlinya daripada Taurat itu. Dan mereka menyelidiki, saudaraku, tentang Taurat itu. Tetapi saudara, orang-orang yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, ahli-ahli Taurat ini, yang kalau boleh dikata tiap hari mungkin ada di dalam bait Allah, tetapi mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Sehingga apa yang mereka percayai dalam kehidupan mereka ternyata salah. Sehingga menghasilkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita menghadap pengadilan Kristus, ternyata apa yang saya jalani, apa yang saya percayai hari-hari ini itu salah. Makanya kita perlu belajar, saudaraku, mendalami setiap kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan cuma ini berbicara tentang para hamba-hamba Tuhan. Tetapi semua anak-anak Tuhan harus punya hati, harus punya kerendahan hati, punya beban, punya kerinduan untuk mau terus belajar. Mau terus belajar di dalam kehidupan mereka. Sampai betul-betul kita mencapai apa yang dikatakan Alkitab, kedewasaan rohani. Sehingga kalau kita berbicara tentang kedewasaan rohani, itu berbicara bukan lagi, saudara, kita anak-anak Tuhan berbicara tentang apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya. Tetapi kita akan menjadikan hidup kita ini, saudara, orang-orang Kristen yang
sudah mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau kerjakan di dalam hidupku? Apa yang menyenangkan hatimu? Apa yang berkenan di hatimu? Itulah yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak berputar-putar dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Tetapi menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Menjadi orang-orang Kristen yang tidak sama seperti hari-hari kemarin. Nah, saudara, seiring berjalannya waktu, seringkali bahwa ketika kita sudah lama di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, seringkali fokus kita sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Seringkali fokus kita tidak sama lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka satu hal yang saya percaya, kita bukan cuma berjalan, kita bukan cuma percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus siap menerima setiap apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun kemauan Tuhan itu, kerinduan Tuhan itu seringkali bertentangan dengan kedagingan kita. Sekali lagi bahwa kita bukan cuma berjalan dengan Tuhan, kita bukan cuma percaya Dia, tetapi saudara, mari kita mau menerima setiap apapun, karena saya percaya begini, bahwa kalau orang itu percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya bahwa dia akan dengan segenap hati, dengan kerelaan hati akan menerima semua apapun. Apapun keputusan Tuhan, apapun perintah Tuhan, apapun yang Tuhan mau, kita harus siap melaksanakannya. Kita harus siap untuk menjalankannya, saudara. Ada banyak anak Tuhan, mereka mau datang sama Tuhan, mereka mau berdoa kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tidak siap untuk menerima jawabannya Tuhan. Seringkali kita mau jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang aku mau. Sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang punya kerinduan yang besar, siap menerima tugas, siap menerima tanggung jawab. Bukan cuma kita minta berkat, bukan cuma kita minta kita ditolong dalam pergumulan kita, tetapi kita harus siap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita siap menerima jawaban itu. Sekalipun hari ini saudara berdoa tapi tidak ada jawaban, berarti Tuhan tidak mau menjawab. Itu sudah jawaban Tuhan, berarti Tuhan tidak. Ya, jadi saudara, waktu kita mengerti ini, kita punya pengertian yang benar ini, maka saya percaya bahwa kita tidak akan saudara kecewa kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, coba kita lihat di dalam Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17 sampai 19, di situ firman Tuhan katakan demikian ya. Habakuk 3, 17, 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin bidadari dengan permainan kecapi. Nah, saudara, Habakuk ini menghadapi bukan situasi yang gampang. Ya, pada zaman Habakuk itu dia banyak melihat saudara sesuatu yang tidak adil. Ya, dia melihat bahwa bangsa Israel dianiaya dengan orang-orang Babel begitu sadisnya. Sehingga dia meratap kepada Tuhan, Tuhan tolong, kenapa ini bisa terjadi? Dia melihat situasi-situasi yang begitu sulit pada zaman itu. Sehingga kalau kita baca dari Habakuk pasal pertama sampai ayat yang ketiga, Habakuk itu sangat-sangat sedih hati di hadapan Tuhan. Melihat keadaan-keadaan bangsa Israel. Dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan ayo segera bertindak.
Ayo Tuhan segera turun tangan untuk melakukan ini. Ya, jadi Habakuk itu cuma berfokus kepada keadaan yang terjadi pada saat itu. Ya. Sehingga pasal yang ketiga ini satu kesimpulan daripada Habakuk bahwa Habakuk harus berfokus lagi bukan kepada keadaan tetapi kepada Tuhan. Begitu kacaunya keadaan pada saat itu, saudara. Kalau Habakuk terus berfokus kepada keadaan itu, keadaan yang sulit itu, keadaan yang sukar itu, dan saya percaya saudara bahwa apa yang dikatakan Habakuk ini suatu saat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa suatu saat saudara yang dikasihi Tuhan, ya pohon ara berbicara tentang bagaimana suatu saat apa yang kita tidak harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Suatu saat kita akan menghadapi pergumulan, suatu saat kita akan menghadapi tantangan, suatu saat kita akan menghadapi kesulitan, suatu saat kita menghadapi masalah yang bukan kecil tapi begitu besar sehingga kita tidak mampu lagi. Sehingga seringkali kita sibuk untuk berfokus kepada perkara-perkara itu. Kita mungkin akan menghadapi pekerjaan kita, bisnis kita yang mungkin hari-hari ini omsetnya turun. Mungkin kita akan berpikir bagaimana pekerjaanku, bagaimana masa depanku. Ya begitu sibuknya pikiran kita, begitu sibuknya kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita sudah lupa untuk kembali berfokus kepada sang sumber yang membuka pintu dalam hidup kita. Saking sibuknya kita saudara, kadang-kadang kita sudah lupa bahwa yang membuka jalan, yang memberikan pintu kepada saya itu adalah Tuhan. Bukan berarti bahwa saya mengajar saudara tidak usah usaha, tidak saudara. Tetapi berusahalah, tetapi jangan lupa libatkan dia. Jangan lupa untuk kembali berfokus, kembali kita mau bertanya kepada Tuhan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam keadaan yang saudaraku mungkin sudah tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Dalam keadaan sudah kita kehabisan akal kita, kepintaran kita. Maka pada saat itulah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kunci kerajaan sorga itu diberikan bagi saya dan saudara. Kunci kerajaan sorga untuk membuka berkat-berkat sorgawi itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mulai sebagai anak-anak Tuhan mengalami ini saudara. Ya bagaimana Habakuk memberitahukan kepada kita bahwa suatu saat ya penghasilan, suatu saat pengharapan kita. Suatu saat saudaraku apa yang kita mau kita rindukan dalam kehidupan kita. Itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana respon hati kita? Ini yang penting bagi Tuhan. Bagaimana saudara menghadapi itu? Apakah kembali lagi saudara berfokus kepada Tuhan atau saudara mulai lagi tambah jauh daripada Tuhan? Sehingga saudara kalau Habakuk mau mengikuti keadaan pada zaman itu, Habakuk bisa apa? Bisa kecewa kepada Tuhan. Kok Tuhan umat pilihanmu diperlakukan seperti ini? Kok orang-orang Babel begitu leluasa menganiaya, mencelakakan orang-orang Israel pada saat itu? Bisa saja Habakuk kecewa pada saat itu. Predikatnya sebagai nabi tidak membuat dia kebal dengan saudaraku. Tipu daya setan yang membuat dia bisa kecewa. Dia bisa marah kepada Tuhan. Seperti salah satu anak Tuhan. Saudara yang di kitab Mazmur pasal 73. Ya, bagaimana saudaraku dia mengatakan bahwa Tuhan, aku melihat orang-orang yang tidak percaya. Itu gemuk, itu segar, itu diberkati. Itu orang-orang yang tidak pernah gereja, tidak pernah mengenal Tuhan. Kok hidupnya seperti ini? Sehingga hampir saja dia mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Tetapi kata Alkitab katakan, tetapi ketika aku masuk dalam hadirat Tuhan dan melihat kesudahan daripada mereka. Ketika kita melihat sesuai dengan apa yang Tuhan mau,
ketika pandangan kita disamakan dengan pandangannya Tuhan. Hatinya Tuhan disamakan dengan hati kita, saudara, itu pandangan kita kepada dunia ini itu berbeda. Sangat berbeda. Ya, waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, waktu kita mulai fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, akhirnya pandangan kita, saya mau bilang begini, bahwa bukan cuma hati kita yang dirubah Tuhan, tetapi pandangan kita, fokusnya kita juga dirubah oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar yakin dan percaya bahwa apapun keadaannya yang terjadi, pasti yang terbaik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pasti yang terbaik, saudara, yang Bapa kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa sungutan, kekecewaan itu tidak akan pernah bisa merubah keadaan apapun. Jadi dengan Tuhan mengizinkan ini dalam kehidupan saya dan saudara, itu akan memperlihatkan kepada kita sikap kita, kepercayaan kita sebenarnya berapa persen sih di hadapan Tuhan. Kita ini percaya Tuhan ini berapa persen. Dan kalau saudara bilang 50%, itu akan terlihat dari kehidupan saudara. Dan 50% itu saya mau bilang itu bukan percaya kepada Tuhan. 70% pun tidak percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah 100% kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita ragu melakukan firman Tuhan? Kenapa kita tidak mau menjadikan firman Tuhan gaya hidup kita? Seperti ahli-ahli Taurat. Karena kita tidak percaya sebenarnya 100% kepada firman itu. Kalau kita betul-betul percaya dengan firman itu 100%, maka firman itu akan menjadi gaya hidup saya dan saudara. Akan menjadi gaya hidup dan berapapun harganya. Saudara, untuk betul-betul kita ini berfokus kepada Tuhan memang tidak gampang. Ada banyak tantangan, ada banyak tipu-tipu daya setan. Ya memang ada itu. Tantangan, persoalan, ataupun tipu daya setan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, itu tidak bisa ditawar, itu pasti ada. Kita tidak bisa berkata, oh nanti tidak ada masalah, nanti tidak ada persoalan. Baru saya mau betul-betul fokus pelayanan, betul-betul mau fokus hidup benar di hadapan Tuhan. Nanti persoalanku selesai, baru tidak akan seperti itu. Waktu terus berjalan, tantangan tetap ada. Tetapi mulai saat ini kita harus kembali lagi hati kita kepada Tuhan. Kembali lagi kita berfokus kepada Tuhan. Karena Alkitab sangat jelas berkata bahwa di hari-hari terakhir ini akan terjadi masa yang sukar. Apa yang menjadi masa yang sukar itu? Bahwa orang-orang mulai mencintai dirinya sendiri. Dan itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mulai mencintai dirinya sendiri. Apa artinya itu? Mulai mementingkan dirinya sendiri. Mulai melihat dirinya sendiri, mulai berfokus kepada dirinya sendiri dan tidak berfokus kepada Tuhan. Ini tantangan di akhir zaman. Dan gereja harus cerdas. Saya percaya bahwa sesuai tema juga di bulan ini adalah hikmat, wisdom, saudara. Gereja Tuhan harus cerdas hari-hari ini. Bahwa saya percaya begini, bahwa firman Tuhan bukan cuma mengenakan kadang-kadang telinga kita, menyejukkan jiwa kita. Tetapi firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Sehingga melalui firman itu, saudara, kita bisa cerdas. Kita bisa mengetahui bahwa iblis ini mau berupaya, mau mengacaukan saya. Kita bisa tahu bahwa ini iblis sementara mulai bekerja. Sehingga saudara, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, kalau mulai hari Sabtu, mulai masuk minggu, hati-hati. Karena biasanya kalau malam minggu itu saudara mau pergi gereja, terjadi perang Irak kadang-kadang. Jadi kalau sudah mau mulai masuk ibadah, mulai malam minggu, waspada memang. Karena memang iblis tidak senang kepada kita kalau kita masuk gereja, itu dengan keadaan hati yang damai, keadaan hati yang sukacita. Karena yang menentukan kita bertumbuh atau tidaknya, bagaimana sikap hati kita.
Kalau sikap hati kita seperti worship leader katakan penuh dengan kekecewaan. Nah saudara, itu firman akan tidak bertumbuh dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi makanya perlu waspada, tapi dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dengan keadaan yang sukar ini yang kita tidak bisa elakkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa pada saat itulah kita harus mengambil satu sikap untuk kembali berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Mungkin dalam keadaan itu Tuhan mau saudara merendahkan diri. Mungkin dalam keadaan itu Tuhan mau saudara kembali taat kepada Tuhan. Mungkin dalam keadaan itu Tuhan mau kembali saudara berserah kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu Tuhan mau saudara kembali berfokus kepada pelayanan yang mungkin saudara sudah tinggalkan. Atau mungkin saudara jalani tapi tidak 100% lagi. Mungkin pada saat itu Tuhan mau saudara percaya 100% kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tetapi ketika kita kembali fokus kepada Tuhan, saya percaya begini, ada kekuatan baru yang Bapa berikan bagi kita. Ketika kita fokus kembali kepada Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada kekuatan yang memampukan kita, ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara tidak menjadi kecewa di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kekecewaan ini sangat berbahaya. Ketika kita lihat keadaan doa kita tidak dijawab. Ketika kita lihat keadaan bahwa kok Tuhan tidak melakukan seperti apa yang aku mau. Dan kita kecewa. Akhirnya apa? Buah daripada kekecewaan itu apa saudara? Yaitu kita apa? Menolak Dia. Dan kita tahu bersama bahwa waktu Yesus pelayanan tidak sedikit ahli-ahli Taurat itu bukan cuma mau membunuh Yesus, tapi dia menolak kebenaran itu. Dia tidak mau. Seringkali mungkin saudara tidak ucapkan di mulut, tapi mungkin di hati kita sebenarnya kita sudah kecewa kepada Tuhan. Sebenarnya kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sebenarnya kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Kita menjalani kehidupan ini, ya kalau mau jadi jadilah, tidak. Mungkin itu harus yang kembali, harus diperbaiki di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga hari-hari yang kita jalani saudara tidak begitu berat. Karena yang membuat berat hari-hari yang kita jalani adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mau bagaimanapun keadaan di luar, tapi kalau di dalamnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan tidak benar, maka segala sesuatu, mungkin itu cuma sesuatu yang kecil, akan menjadi berat dalam kehidupan kita. Jadi semuanya bersumber di dalam hati kita. Sehingga Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kita berupaya untuk menjaga itu. Agar kita tetap percaya, agar kita tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita tidak dikuasai oleh kekecewaan. Saudara, di udara ini bukan cuma ada udara yang kosong. Tapi di udara ini ada penghulu-penghulu. Ada setan-setan yang bukan cuma hari Minggu saja dia serang saudara. Tetapi 24 jam. Sedangkan Yesus 40 hari 40 malam. Ya, iblis tidak pernah berhenti. Alkitab cuma mencatat 3 kali, tetapi saudara itu berulang-ulang kali. Dia serang berulang-ulang kali. Dan ayat yang terakhir dikatakan bahwa iblis itu akan apa? Mencari waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Dan terus menyerang sampai kita ini betul-betul hancur dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti untuk bagaimana menipu anak-anak Tuhan. Ya, mungkin
Seringkali yang kita lihat bahwa ketika anak-anak Tuhan, kadang-kadang saya berpikir gini, Tuhan kadang-kadang jadi Tuhan ini serba salah. Begitu diberkati, kadang-kadang lupa. Tak lewat Tuhan. Ketika belum diberkati, Tuhan bilang Tuhan tidak baik. Tapi begitu diberkati, saudara, sudah lupa. Makanya waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Tuhan ingatkan memang mereka supaya jangan pernah melupakan Tuhan. Karena begitu kita sudah menikmati segala anugerah, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali kita sudah lupa fokus kita kepada Tuhan. Sudah lupa tanggung jawab kita, sudah lupa apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Perkataan daripada Habakuk pada pagi hari ini, saudara, membuktikan kualitas imannya di hadapan Tuhan. Dia berani berkata kepada Tuhan, sekalipun Tuhan, mungkin tidak ada apa-apa saya lihat. Mungkin saya tidak mengalami mujizat. Sekalipun Tuhan, berkatku belum ada. Sekalipun Tuhan belum menjawab doaku. Tapi Habakuk berkata, aku tetap bersuka cita. Tuhan tetap menjadi fokus utama dalam kehidupannya. Jadi kualitas iman kita yang akan terlihat hari-hari ini. Jadi begitu saudara berfokus, maka iman kita akan menjadi iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu akan mempengaruhi semua kehidupan kita. Semua sisi kehidupan kita. Mulai dari kepercayaan kita pastinya kepada Tuhan, sikap kita kepada Tuhan, dan juga perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, semua kehidupan kita akan dipengaruhi. Karena kenapa? Kita udah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, saudara, bahwa waktu kita udah tidak berfokus lagi kepada Tuhan, hal-hal yang negatif itu pasti akan mulai masuk dalam hidup kita. Ketika kita mulai lagi tidak kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Yesus bilang bahwa roh-roh jahat itu akan, saudara, apa? Memporak-porandakan kita. Ya, ketika dia kembali kepada kehidupan itu, ternyata kehidupan itu tidak ada firman. Apa yang Alkitab katakan? Kehidupan orang itu sangat parah, kata Alkitab. Makanya Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku akan selamat, tetapi mereka yang mengerjakan kebenaran itu. Jadi kita bersyukur hari-hari ini bahwa sekalipun kita masuk ke dalam yang namanya kesukaran, kita masuk ke dalam yang namanya pergumulan, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Kita tidak akan kecewa dengan hal itu. Kita tidak akan marah dengan Tuhan akan hal itu. Karena kita tahu apa yang Dia kerjakan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia selalu mengerjakan sesuatu untuk menjadikan hidup saya dan saudara berkualitas di hadapan Tuhan. Biarkan saudara hari ini kita mulai lihat hidup kita. Kita mulai lihat kualitas iman kita. Mungkin kita udah tidak fokus lagi. Ya, mungkin keadaan atau situasi saudara mulai kacau balau, tidak sesuai dengan apa yang saudara mau. Tetapi percayalah, di tengah-tengah badai apapun, di tengah-tengah pergumulan apapun, Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap rencananya tidak pernah gagal. Seperti yang dikatakan Ayub, saudara, bahwa ketika Tuhan menguji aku timbul seperti apa? Seperti emas. Emas itu berbicara tentang apa? Kualitas. Emas itu berbicara tentang apa? Kemurnian hati. Ya, jadi ketika kita mengikut Tuhan, kita tetap murni percaya. Enggak usah banyak bicara, enggak usah ngomel, enggak usah bersungut-sungut. Kita percayakan semuanya kepada Dia. Kita berserah penuh kepada Dia. Apapun yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, seperti Habakuk, dia mulai bersuka cita. Dia mulai bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan yang dia alami. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita orang-orang Kristen yang berkualitas, yang tetap terus percaya kepada Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita mau datang kepada Tuhan.
Bapa, terima kasih kalau hari ini Engkau berbicara kepada kami. Berarti Tuhan masih mengasihi kami, mencintai kami sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Karena Engkau terus berbicara Tuhan. Mari lihat hidup kami. Mungkin kami sudah keluar dari rencana-Mu. Mungkin kami sudah terlalu sibuk dengan rencana kami dan tidak memikirkan rencana-Mu. Kami mau kembali berfokus kepada Engkau. Ada Roh Kudus dalam setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus berbicara pagi hari ini Tuhan. Berbicara. Mungkin ada di tempat ini yang udah mulai kecewa dengan Tuhan. Mungkin ada di tempat ini Tuhan yang hatinya marah kepada Tuhan. Mari Tuhan, dengan hadirat-Mu hadir di tempat ini, menyejukkan setiap kehidupan kami, menyejukkan jiwa kami. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, amin, ada dalam hadirat-Mu. ku menyembah-Mu, tersungkur Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku, amin, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. haleluya, Rasakan hadirat-Mu. amin Bapa. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim-Mu seumur hidup
kehendak kami mulai letakkan Tuhan di tangan-Mu. Ku serahkan Padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. jadikan Amin. berjalan Haleluya. untuk memuliakan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Oh, ini hidup kami, Tuhan. Engkau yang tahu semuanya. Ini hidupku, ini hatiku, semuanya, semuanya bagimu, semuanya bagimu, seluruh hidupku. Oh, kami datang sujud di hadapan-Mu. Ajarku percaya, ajarku mengerti, ajarku percaya Tuhan, ajarku percaya sepenuhnya, sepenuhnya. Biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi. Syakana masya, ilana mama, syana mama yashe. Ajarku percaya, bangkitkan iman kami dibangkitkan, bangkitkan iman kami. Remata kabaya lamata kabaya lama. Biarkan roh kami menyala-nyala, berapi-api, bakar roh kami, bakar roh kami. Oh, tidak ada yang Kau tidak tahu, semua Kau tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dia sumber dalam hidup kita. Dia sumber dalam hidup kita. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kembali bakar roh kami, kembali bakar roh kami. Iman itu Tuhan, iman itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini. Bergerak Roh Kudus, jamah setiap kami. Di hadapan hadirat-Mu kami datang Tuhan. Seringkali kami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kami sudah kehilangan fokus kepada Tuhan, seringkali kami menjadi takut, kami menjadi khawatir. Sehingga kami kurang percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Engkau melihat setiap kehidupan kami. Biarlah iman itu
tetap kuat, tetap teguh di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami mempercayai-Mu dalam segala hal. Kami tetap percaya bahwa apa yang Kau kerjakan hari-hari ini adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat Engkau bekerja, tapi bukan berarti Engkau tidak bekerja. Kami percaya Engkau bekerja. Kami percaya Engkau ada dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahwa proses demi proses itu mengajarkan kami untuk kembali fokus. Mungkin ada di tempat ini sudah kehilangan pegangan hidup mereka, itu firman. Mari kembali berikan semangat Tuhan. Mari kembali berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap terus percaya sampai mereka mengalami mujizat dan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa selalu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mengiringmu seumur hidup. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Benar Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus, tuntun umat-Mu di tempat ini agar masuk di dalam kehendak-Mu. Kami ingin mentaati segala perintah dan kehendak-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji.